sebelumnya tadi malam sudah saya kirimkan materinya mengenai pembelajaran apa? PGE. Materinya apa? Berzikir dan berdoa. Fokus ke berzikir dan berdoa. Kalian tahu nggak tujuan kalian mengetahui berzikir dan berdoa itu enggak? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, kemudian meminta sesuatu kepada Allah. Itu tujuan kita. Jangan meminta kepada manusia ataupun makhluk lain kecuali meminta kepada Allah. Ya, kita meminta kepada Allah semata. Oke, pengertian zikir. Zikir itu dari kata apa? Al-zikru ya. Al-zikru yang maknanya apa? Ya, maksudnya gini, berzikir itu berakar kepada berdoa. Perbedaannya hanya pada berbagai perbuatan nyata yang menjadi sebab terjadinya peristiwa zikir. Contohnya apa? Coba Mbak Mahmuda, silakan. Contohnya kita melaksanakan sholat dapat menyebabkan kita menjadi ingat atau berzikir kepada Allah. Oke, lanjut ya. Kalau berdoa itu apa menurut pandangan kalian? Berdoa merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau sendirian dengan membaca bacaan-bacaan tertentu disertai dengan penghayatan hati yang mendalam agar harapan kita dikabulkan oleh Allah. Oke, bagus ya. Konsentrasi kalian ya. Oke. Misalkan berzikir. Coba yang kalian ketahui tentang berzikir merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau sendirian dengan membaca bacaan-bacaan atau melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai penghayatan hati yang mendalam supaya ingat Allah SWT. Oke. Berzikir dan berdoa dilakukan di setiap apa? Waktu dan tempat. Dasar-dasar hukum berzikir dan berdoa. Nah, dasar hukumnya itu melihat dari hadis-hadis Nabi yang mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu Allah berfirman dalam Quran surat apa? Al-Ghafir yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul adzim. Artinya itu, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada punya siapa? Allah. Ya. Niscaya akan aku perkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke mana? Nauzubillah min dzalik. Dalam keadaan hina. Wes, pokoknya dalam keadaan ya pokoknya tidak baik lah, ya. Jangan sampai. Nah. Kemudian ini ada kaitannya berdoa dan berzikir dalam keadaan kalian mau belajar atau ketika kalian ingin pintar. Itu ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya itu apa? Satu, kita berdoa. Kedua, kita berusaha. Ketiga, kita berserah diri, pasrah. Ya. Tuh. Nah, ada juga firman lain dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Kemudian ada dari Quran surat Al-Baqarah ayat 152 dan masih banyak lagi di Al-Quran ya. Nah, 120 dibuka. Oke. Nah, bacaan zikir dan doa setelah sholat fardu. Kalian biasa berzikir sama berdoa tidak? Biasa. Habis sholat apa langsung lari? Habis sholat. Habis sholat ya, berzikir dan berdoa. Tidak pernah lupa atau pernah lupa? Tidak pernah lupa. Oke, ada yang pernah lupa, ada yang tidak pernah lupa. Semoga saja tetap istiqomah ya. Amin. Nah, di sini ada bagiannya sendiri. Zikir dan doa setelah sholat isya, subuh, asar itu satu zikir dan doa. Itu sama ya. Setiap sholat isya, zuhur dan asar. Kemudian ada yang subuh dan maghrib. Itu ada sendiri ya. Biasanya perbedaannya itu kalau yang subuh itu ada tambahannya. Tambahannya itu yang
masuk ke halaman 128. Ada tata caranya, tidak hanya kita berpikir serta-merta bebas dengan cara apapun itu, tapi ada tata kramone. Ya. Nah, tata cara berzikir berjamaah itu sama seperti berzikir secara berjamaah. Itu kita dalam kondisi suci, ya, berzikir dalam kondisi suci, jiwa lebih khusyuk, sebagaimana dianjurkan bahwa seorang mukmin seyogyanya selalu menjaga wudunya. Bro, jangan ngantuk. Ya, jangan ngantuk. Coba berdiri dulu, berdiri. Ya, ayo berdiri. Coba menghadap ke sana. Yo, menghadap ke sana. Dipijat temannya, dipegang bahunya. Ayo. Dipijat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, putar, balik. Ayo. Balik. Ayo bahagia sekali kan. Ayo 1, 2, 3, duduk. Ayo, bagaimana? Sudah? Masih ngantuk? Ya. Jangan ngantuk. Nah, tata cara berzikir, lanjut ya. Tata cara berzikir berjamaah. Nah, bagi imam itu dianjurkan menghadap kemana? Oke. Kalau untuk para makmum menghadap kemana? Kiblat ya. Kiblat. Barangkali kalian mengucap salat kiblat. Nah, jika memungkinkan seperti kita berdoa atau membaca Al-Quran dalam majelis yang memang untuk berzikir ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk suara itu boleh keras tidak? Boleh, tapi jangan terlalu keras. Artinya sedang, ya, seperti itu. Nah, kemudian apa namanya? Kita kan tadi berzikir itu kita diusahakan atau kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Kemudian mengikuti imam jika kita dalam keadaan berjamaah, ya. Berzikir berjamaah ya kita mengikuti imam dan sendiri-sendiri. Paham kan? Nah, kemudian kita secara harus khusyuk. Jangan banyak-banyak berzikir sambil kayak gini. Allah ilaha illallah. Jangan ya. Enggak. Oke. Kemudian hikmah pelaksanaan berzikir dan berdoa. Hikmahnya apa? Yo, dalam berapa? 131 enggak. Hikmahnya dalam hikmah berzikir dan berdoa itu dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bagi orang yang bersungguh-sungguh melakukannya. Itu ada sabda dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad. Nah, yang artinya terdapat 2 orang Arab Badui mendatangi Rasulullah. Kemudian salah satu dari mereka bertanya, wahai Rasulullah, manusia bagaimanakah yang baik, yang panjang umurnya dan baik amalannya? Jawab beliau. Seorang lainnya juga bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam amat banyak. Perintahkanlah padaku suatu amalan yang bisa ku bergantung padanya. Hendaklah lisanmu selalu basah untuk. Nah, itu jawabnya beliau. Siapa beliau? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang tekun dan khusyuk berzikir dan berdoa setelah melakukan amal perbuatan yang sangat dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari ringkasannya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad. Nah, kemudian itu masih banyak sabdanya, bisa kalian lihat dan kalian baca. Nanti jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke saya, ya. Kalian punya nomor saya dan bisa itu ya ditanyakan di grup biar yang lain bisa mengetahui apa dia pertanyaan dan apa jawabannya seperti itu. Nah, kemudian ada hidup optimis dengan berzikir dan berdoa. Wah, hidup optimis yang digandrungi dengan berzikir dan berdoa apa itu? Hidup optimis dan berzikir dan berdoa. Dengan berzikir dan berdoa itu seperti meneladani Nabi Yunus alaihi salam. Nah, ini dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88 yang artinya, dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus, ya. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya.
dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang boleh. Maka kami kabulkan doa dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Sudah jelas kan? Nabi Yunus aja dikabulkan doanya. Jadi setiap zikir doa itu pasti akan diijabah. Tapi kita tidak tahu kapan waktunya. Ada waktu tertentunya seperti itu ya. Nah, ini juga ada lagi meneladani sifat Nabi Yusuf alaihissalam. Itu juga ada ya di hadis riwayat Ibnu Mardwi. Oh ya. Nah, optimis itu merupakan hikmah penting yang dapat diteladani dari kisah Nabi Yunus, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang kita bisa ambil dari Nabi di atas? Itu bukan berarti meremehkan keadaan. Optimisme, tetap percaya bahwa menjalani hidup itu tidaklah mudah, ya. Tetapi jika didahului dengan harapan baik, pasti kita akan memiliki jalan yang dipermudah sama Yang Maha Kuasa. Nah, selanjutnya saya memiliki segitiga cantik. Ini segitiga cantik ya. Warnanya apa? Ini ini pink. Kalau ini kuning. Oke. Kalau ini juga warnanya apa? Ini apa? Warna kuning sama kalian ini. Oke. Ini buat kamu ya. Nanti sambil disimpan, dibuka, dicermati ada apa di situ. Ya. Wow, segitiga ajaib. Ini buat kamu ya. Apa isinya? Coba dibuka 1, 2, 3. Bagaimana? Anda belum beruntung. Oke, kamu dapat apa? Wow, berzikir dan berdoa termasuk perintah siapa Mbak Yuli? Kamu pintar sekali, itu buat tangan. Bentar. Ini disimpan, ditempel di kamar. Wah, ini pelajarannya dari Bu Ayu. Saya simpan biar ingat. Paham? Paham. Oke, kesimpulan dari berzikir dan berdoa tadi sudah kita bahas ya secara luasnya. Itu apa berzikir, berdoa itu apa? Yang namanya berzikir tadi apa? Mengingat, mendekatkan diri. Kalau berdoa, meminta, memohon kepada Allah. Nah, kemudian itu bisa kita kaitkan dengan keseharian kita. Ketika kita ingin apa, kita harus selalu dibarengi dengan berzikir dan berdoa. Agar apa? Agar apa yang kita inginkan tercapai. Tapi memang kita tidak akan tahu kapan waktunya itu bisa tercapai. Ya, kadang di mata kita itu baik, belum tentu di mata Allah itu baik. Sama sekian dari saya. Kita berdoa karena sudah waktunya untuk pulang ya. Besok jangan lupa ulangan ya. Ulangannya hafalan, zikir sholat subuh ya. Sama berdoanya ya. Baik, siap.